Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا يقص الحق وهو خير الفاصلين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi pemilu presiden dan wakil presiden berintegritas dan damai. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk penandatanganan prasasti. Untuk penyerahan dokumen 8 agenda anti korupsi. Kita yakin dan kita sadar bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dan sistem politik yang terbaik. Mau tidak mau harus kita jaga demokrasi ini agar tidak disandra atau tidak diselewengkan. Pemilihan yang bermartabat, sebuah pemilihan yang berintegritas tanpa adanya kecurangan,
tanpa adanya kampanye hitam. Pilpres harus kita tunjukkan sebagai sebuah kegembiraan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah, kita berjumpa kembali dalam Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, di mana di kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Raya Baitur Rahim, Jalan Raya Ciketing, Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi, sebuah tayangan sebagai mukadimah dari Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini, kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu politik dalam pandangan Islam. Alhamdulillah, guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, diantaranya adalah Kiai Sarif Rahmat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kiai Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan bukanlah barang yang dilarang dalam Islam. Bahkan Allah pun memiliki satu nama yang agung, yaitu Al-Mulk, yang menguasai alam semesta ini. Allah menitipkan sedikit kekuasaan kepada manusia dan dipilihlah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam perjalanannya, untuk mencapai kekuasaan, mau tidak mau manusia harus masuk dalam sebuah ranah yang disebut dengan politik. Nah, tentu saja Islam mengajarkan bagaimanakah beretika dalam politik, atau politik yang beretika menurut pandangan Islam. Kita akan berbicara sejenak dengan guru-guru kita pada Kiai Sarif Rahmat. Ada sebagian yang sampai saat ini masih menafsirkan bahwa politik adalah barang yang haram. Politik bukan berasal dari Islam, sehingga orang yang berpolitik, bahkan ada yang mengatakan itu adalah kafir. Nah Kiai, untuk menempatkan bahwa politik itu sendiri adalah juga bagian dari Islam, seperti apa Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari definisinya kan politik itu bagaimana orang merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan membaca bagaimana Musa yang tadinya menjadi putra mahkota, kemudian mengambil sikap berseberangan dengan kepala negara, bergabung dengan wong cilik, kemudian dia kembali ke lingkungan istana merebut kekuasaan. Itu kan politik. Bagaimana Ibrahim juga bergerak, yang ayahnya sendiri sebetulnya adalah Direktur BUMN, Badan Usaha Milik Namrud. Tetapi kemudian sang anak melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan negerinya, dia melakukan pemberontakan, perlawanan, dan pada akhirnya dia yang menggulingkan kekuasaan Namrud juga. Jangan lupa bagaimana Yusuf cukup waktu lama tinggal di dalam istananya Al-Aziz dengan persuasif, dan pada akhirnya setelah melewati masa-masa sulit, dia merebut kekuasaan dengan cara damai. Artinya Al-Quran tetap mengisyaratkan bahwa politik adalah a part of Islam juga, begitu kan Kiai ya? Jangan lupa bahwa itu bagian dari ajaran fikih Islam juga, karena nanti ada fikihnya, fikih siasa. Ironis kalau sebuah agama tidak punya ajaran tentang kekuasaan. Bagaimana pelaksanaan amanah-amanah zakat, ngatur lain sebagainya kalau tidak ada kekuasaan, kan termasuk puasa juga nanti harus ada ru'yatnya. Itu kan yang jadi pegangan kan kekuasaan, tidak boleh setiap orang ru'yat sendiri-sendiri. Baik, Ustadz Khalil. Kemudian ketika politik hadir di muka bumi ini, memang Islam secara tegas tidak menegaskan bahwa politik tatanannya seperti ini, dibutuhkan ijtihad di sini. Nah, ketika politik Islam hadir di Indonesia, semestinya harus hadir seperti apa? Ya, yang utama Islam itu tidak memberikan guidance langsung dan persis dan pasti tentang bagaimana berpolitik. Berpolitik itu adalah alat, bukan tujuan di dalam Islam, sehingga alat itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi adat masyarakat dan local wisdom. Oleh karena itu, politik dibangun atas kesepakatan, dibangun atas kontrak sosial, di mana kita hidup bersama dan ingin mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kita bisa memilih kerajaan, bisa memilih berupa republik, bisa juga dengan sistem-sistem yang lain yang mungkin kita bisa sepakati tentang sebuah sistem. Nah, kita sebenarnya lebih terpaku kepada kesepakatan yang kita bangun.
Kalau di Indonesia barangkali kita sepakat dengan bangunan Indonesia, Pancasila, NKRI itu adalah bangunan. Maka orang yang melakukan pengkhianatan terhadap NKRI, pengkhianatan terhadap Pancasila, nah itu harus kita hukum bersama. Artinya itu bisa dikatakan melakukan pengkhianatan terhadap agama itu sendiri? Ya, karena memang agama itu kan mengajarkan kita komit dan memenuhi janji. Nah, kesepakatan itu adalah janji yang harus kita penuhi. Dan ingat bahwa ini adalah alat, tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan. Walaupun kesepakatan-kesepakatan itu dicapai oleh orang-orang yang bukan non-Islam juga, artinya beragama Islam juga. Kita akan dipilih siapa yang terbaik, siapa yang paling layak, siapa yang paling bisa untuk melaksanakan dari kesepakatan-kesepakatan ini. Baik Kiai, kita nanti akan dalami lebih dalam lagi bagaimanakah sesungguhnya Islam memberikan satu solusi, yaitu dengan politik yang Islami. Tetaplah bersama kami Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pasrahkan diri di kemahaanmu, berlindung selalu pada dosa-dosa dan setiap salahku. Kau jagalah, lindungilah, cintai Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berintegritas dan damai. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk penandatanganan prasasti. Untuk penyerahan dokumen 8 agenda anti korupsi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesia yang disiarkan secara langsung dari Masjid Baitur Rahim. Luar biasa, saudara-saudara kita berkumpul di kesempatan siang hari ini untuk menimba ilmu bersama-sama. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah sebuah silaturahmi kita yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah. Dan kebetulan kita mendekati pada tanggal 9 Juli nanti, yaitu pemilihan orang-orang yang kita berikan amanah. Nah, Kiai, balik lagi dengan tema kita berpolitik dalam Islam. Tadi Kiai mengatakan bahwa politik adalah sekedar cara, siasat. Nah, sesungguhnya Islam sendiri memberikan pattern, warning seperti apa bersiasat yang baik dalam Islam. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أن تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, para alim ulama, para sesepuh, hamba-hamba Allah sidang Damai Indonesiaku yang dimuliakan, sudah menjadi sunnatullah. Setiap kali
akan ada suksesi di tengah kehidupan. Seringkali muncul isu-isu yang dilontarkan oleh para kandidat atau para pendukung kandidat. Isu tadi biasanya digunakan untuk menyerang lawan politiknya atau lawan calonnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi, sempat muncul dua isu penting. Isu pertama, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, si anu kan pernah terlibat penembakan, si anu kan pernah terlibat penculikan, masa dia yang mau diangkat? Ini seolah-olah tahu nih orang ngomong ini. Itulah situasi politik. Malaikat yang dikenal suci saja terpancing untuk mengeluarkan unek-unek ketidakcocokan dengan calon. Malaikat loh. Itu isu yang pertama. Jadi kredibilitas calon presiden yang akan diangkat itu, kata malaikat, saya tidak mau dia. Soalnya dia terlibat penculikan, pembunuhan aktivis dan merusak. Itu isu pertama. Yang kedua, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Isunya ini kan agamanya tidak jelas. Kami yang sudah jelas, rajin tahlil, tahmid, takdis, itu calon itu agamanya nggak jelas. Ini dua isu ini muncul dulu. Yang satu isunya penembakan, yang satu isunya agamanya nggak jelas. Allah tidak banyak komentar. Benar bahwa orang yang terlibat pembunuhan itu kurang patut jadi pemimpin, benar. Benar bahwa orang yang agamanya tidak jelas itu tidak patut jadi pemimpin, benar. Tetapi apakah kalimatmu yang ditujukan kepada capres yang ini bahwa dia terlibat pembunuhan, penculikan itu berdasarkan fakta atau cuma pikiranmu? Pun sebaliknya kepada yang ini yang kamu bilang bahwa capres ini agamanya tidak jelas, memangnya kamu pernah datang ke kampung halamannya, tanya sama kiai-kiai kampung, kalau perlu tanya masjid sebelah rumahnya, apa benar dia nggak jelas agamanya? Ini masalahnya. Allah menjawab sederhana, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tukang bikin isu itu, aku lebih tahu tentang apa yang kamu tidak tahu. Maksudnya apa? Yang tidak yakin benar kamu tahu masalahnya, lebih baik tidak bicara, lebih baik tidak ngobrol, sebab memfitnah orang itu besar dosanya. Semakin modern zaman, tuduhan ini tidak terbatas di depan orang yang dituduhnya, di broadcast. Bayangkan kalau broadcast kita isinya itu menfitnah orang dan itu tidak ada buktinya, berapa besar dosanya. Disambungkan lagi secara berantai, 1000 orang yang membaca, 1000 kebohongan engkau lakukan. Allah akan tanya, padahal kita tidak akan diampuni dosa oleh Allah kalau tidak minta maaf kepada yang difitnahnya. Oh, porangel ngono iku. Hamba Allah yang dimuliakan, pun soal agama. Nah, hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi mereka yang aku beriman. Ambil hikmah di sini. Jangan pernah melontarkan tuduhan bohong kepada orang lain kalau tidak tahu benar. Sebab apa? Kalau sampai berita ini sampai kepada orang banyak, lalu memunculkan sebuah reaksi masyarakat, lalu ada sikap yang tidak enak, yang bertanggung jawab adalah penebar broadcastnya. Saya ini tiap hari
Yang ini bilang, anu kan anu. Nih buktinya nih. Saya tanya, sampean pernah tahu nggak buktinya? Ya kata si anu. Lah nekur kata si anu. Main. Terutama ibu-ibu ini. Wong tadi saja ada yang SMS, gak akan saya sebut lah. Tiap hari. Ayo umat Islam, Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Ulah sok ngomong lamun lain sa omong-omongan. Ulah sa omong-omongna lamun lain omongeunana. Ulah sok ngobrol lamun lain obroleunana. Kan ayem kita sebetulnya ya. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah tadabbur bahwa ternyata Allah telah mengisyaratkan jauh-jauh hari sebelum manusia terlahir di muka bumi ini. Betapa kehidupan ini memang dipenuhi dengan intrik-intrik. Nah, yang jelas, seperti yang ditegaskan lagi, politik bukanlah barang yang haram. Politik hanya sekedar cara, tetapi Islam mengajarkan politik yang beretika. Nah, tentu saja dikatakan di sini bahwa black campaign yang sering kita dengar, yang sering kita dapatkan broadcastnya adalah semacam sosok yang nyata dari sebuah politik yang tidak beretika. Padahal jelas ketika orang melaksanakan politik yang beretika, maka sesungguhnya orang itu sedang beribadah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dan sistem politik yang terbaik. Sebuah pemilihan yang berintegritas. Pilpres harus kita tunjukkan sebagai sebuah kegembiraan politik. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kalau kita nonton sepak bola, misalnya antara AC Milan dan Juventus, kita tidak ada urusan karena anak kita tidak ikut main. Kampung kita tidak ikut urusan karena kita bukan tinggal di salah satunya. Bahkan negara kita tidak ada urusan karena kita bukan bagian dari warga negara mereka. Tetapi anehnya manusia seringkali dipaksa jiwanya untuk milih salah satunya. Itu aneh, padahal bukan urusannya. Yang satu bilang AC Milan, satu bilang Juventus. Urusannya apa? Kalau para sponsornya, orang yang berada di negaranya masih pantas karena apa? Ada gengsinya. Kalau menang dia ikut bangga, kalau kalah dia ikut malu dan kecil hati. Kita orang Indonesia urusannya apa? Menang juga nggak bakal datang ke sini pencetak golnya, kalah juga nggak bakal ke sini dipermalukannya, nggak ada urusannya. Begitulah kita semua terkadang dalam masalah-masalah yang sebenarnya kita seharusnya tidak ikut campur, dipaksa oleh kecenderungan hawa nafsu untuk ikut campur. Saya mau tanya, ibu-ibu mau pilih satu apa dua? Yang sebelah sini mau pilih satu apa dua? Terserah. Kalau yang satu jadi, ibu kira-kira makannya gratis nggak? Kalau yang nomor dua jadi, kira-kira makannya gratis nggak? Sama-sama bikin jadi nggak tenang, sama-sama makan bayar sendiri, ribet amat. Ya apa tidak? Makanya saya ditanya orang mau kemana, alah nanti saja, wong nyoblos itu kan umum langsung bebas rahasia, ya toh? Betul apa tidak?
Oh ya, buktinya dirahasiakan juga, kelihatan juga hasilnya 5 anak lah, itu kan hasil coblosan rahasia itu. Santai saja. Kadang-kadang kita bersih tegang urat leher. Kalau mereka ribut itu karena ada janjinya. Kalau mereka berantem karena ada jatah kursinya. Kita tidak ada jatah apa-apa. Jangan ikut campur. Betul apa tidak? Santai saja. Daripada buat ngomongin orang, jelek-jelekin orang, lebih baik lebih baik buat baca Quran. Coba ibu di pos ronda itu, orang berantem, joger-joger. Oh ini 2 jam habis buat ribut yang gak ada hasilnya. Kalau dipakai baca Quran berapa juz? Berapa juz? Pulang cuma kesel sama tetangga, dongkol sama temen, pahala kagak ada. Lah kan rugi. Mending kalau bocah yang umurnya panjang, lah umur udah 70 tahun, tinggal nungguin Senin apa Kemis, masih kenceng juga. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, tapi ini menggoda kita semua. Kita terus tergoda untuk ikut-ikutan. Boleh kita mencintai seseorang, tapi cintamu kepada seseorang tidak kemudian disertai cacian pada yang lain. Boleh engkau memilih seseorang, tapi pilihanmu pada seseorang tidak untuk menghinakan yang lain. Mengapa? Karena mereka semuanya adalah anak-anak bangsa yang sudah terseleksi, yang sudah terpilih. Semuanya baik, hanya memang rakyat nanti yang berhak menentukan mana yang terbaik di antara yang baik. Dia kan orangnya bego juga calon presiden. RT mah ente, RT juga kagak. Ya apa tidak? Gitu aja kok repot. Daripada buat ngomongin orang, anggur sih kita baca selawatan. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Isu yang ketiga yang biasanya mencuat ketika ada suksesi, itu isu tentang keturunan. Ini muncul, lihat di Quran. Ketika Negara Kesatuan Rakyat Israel akan mengadakan pemilu pertama sepeninggal Nabi Musa, diajukan satu calon, mereka protes karena faktor turunan. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan minal mal. Bagaimana dia yang akan diangkat menjadi presiden sedangkan dia itu tidak pantas karena bukan turunan. Maunya mereka itu tentukan turunannya, kalau ada turunan pemimpin atau sekurang-kurangnya dicalonkan oleh yang turunan pemimpin baru setujui. Itu kan pikiran sudah orang dulu. Yang kedua, yang keempat maksud saya. Yang keempat, walam yu'ta sa'atam minal mal. Bagaimana Tolut yang akan diangkat menjadi pemimpin sedangkan dananya tipis, kantongnya tipis, duitnya tipis. Nih. Jadi ada orang-orang yang menolak calon pemimpin itu karena faktor kemiskinan. Inilah 4 isu yang biasanya muncul. 1, fitnah moral si calon pemimpin difitnah oleh lawan politiknya. Yang kedua, faktor agama, calon pemimpin difitnah oleh lawan politiknya. Yang ketiga, faktor keturunan, gennya, dia kan turunan suku anu, sebetulnya bukan ini. Dan yang keempat adalah faktor masalah ekonomi. Fitnah ini akan merapuhkan kita sebagai bangsa kalau dikemukakan. Siapapun di antara mereka yang muncul ke permukaan adalah bagian dari hidup kita bangsa Indonesia. Damai Indonesiaku tidak akan membawa hasil kalau kita tidak mampu mempetakan perbedaan ini untuk kemudian tetap mempertahankan bahwa langit dan bumi menurut asalnya adalah satu. Walaupun yang satu naik, yang satu di bawah, tetap mesra hubungannya. Bagaimana?
Langit menyinarkan mataharinya, bulannya, dan mencurahkan hujannya. Bumi menumbuhkan pepohonan, seakan ia melambai. Langit sayang, walaupun kau di atas, aku di bawah, akan tetap kutunggu kapan kita bertemu bersama-sama. Sampai yaumul kiamah, langit dan bumi akan hancur dan bertemu dalam kebersamaan kembali. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah. Pada segmentasi yang berikutnya nanti, Kiai akan memberikan satu gambaran yang jelas kepada kita. Bagaimanakah pada saat kita melaksanakan berpolitik yang santun dan berpolitik yang penuh dengan intrik-intrik. Apa akibatnya dari dua item yang akan dijelaskan nanti? Berpolitik dengan baik, berpolitik dengan tidak baik, dan berpolitik secara Islam. Tetaplah bersama kami dalam edisi yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk penandatanganan prasasti. Untuk penyerahan dokumen 8 agenda anti korupsi. Kita saksikan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema etika berpolitik dalam Islam. Kita akan kembali bahas tentang bagaimanakah sesungguhnya Islam memberikan satu jabaran atau satu formulasi, yaitu berpolitik dalam Islam. Kiai, seperti yang kita ketahui bahwa ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah tidak secara tegas memberikan suksesi kepada siapapun yang harus memimpin. Artinya catatan sejarah ini memberikan peluang bagi kita untuk terus menafsirkan, mencari formulasi, cara-cara sendiri. Dan itu adalah sebenarnya merupakan bibit konflik. Nah, khususnya di Indonesia ini, mungkin bisa dikatakan negara yang setengah berdemokrasi, artinya kita belum matang dalam berdemokrasi. Lantas bagaimanakah kita harus memulai dari mana untuk mewujudkan etika berpolitik yang Islam itu, Kiai? Silakan. Sebenarnya kalau setiap kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu pada akhirnya akan ditimbang dengan timbangan ibadah, pasti baik. Baik si calon maupun si pendukung, kalau dalam hatinya ada pikiran bahwa yang dilakukannya itu akan ada perhitungan yaumul qiyamah, setiap yang diucapkannya akan ditimbang yaumul qiyamah, setiap yang dilakukannya akan ditimbang yaumul qiyamah, pasti anak-anak bangsa ini selamat. Alhamdulillah, dalam kebimbangan beberapa bulan terakhir ini saya mencoba bertanya kepada Allah. Sebab kalau tanya sama kiai ini, dia di blok sana. Nanya sama kiai ini, dia di blok sana. Pasti yang saya terima akan berbeda. Saya bertanya kepada Allah, tiba-tiba saya teringat 2 bait dalam qasidah Burdah. وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعَصِيهِمَا وَإِنْهُمَا مَا حَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ يَا رَبِّ. ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يا رب. Qasidah Burdah ini sudah saya terjemahkan full semuanya dengan terjemahnya berirama dan menjadi bacaan wajib bagi santri-santri di Pondok Pesantren Ummul Qura di tempat kami. Pondok pesantren yang sederhana karena tidak pernah dibantuin sama yang sebahagian dikorupsi itu. Nah, ya saya nungguin bantuan dari orang ikhlas aja lah.
Saya bertanya lagi kepada Allah, sebetulnya apa kehendakmu ya Allah dengan bait ini? Kok yang muncul bukan ayat Quran, biasanya ayat Quran. Kok yang muncul bukan hadis? Malah syairnya seorang ulama Saleh Al-Busiri. Saya renungkan, wa khalifin nafsa wasyaitana. Berselisihlah kamu dengan nafsu dan setan. Cuma dua yang disebut. Syarif Rahmat, kamu jangan pro nafsu, jangan pro setan. Ada apa ini? Oh, bisa jadi bangsa Indonesia sedang terbelah menjadi kelompok hawa nafsu dan kelompok setan. Kita tidak boleh ikut-ikutan ke bawah-bawah. Diem. Wa'sihima, tentang saja keduanya. Kenapa? Yang namanya setan itu musuh gerotan dari awal. Dia berada di luar kita. Setiap programnya pasti tujuannya menghancurkan kita. Kalaupun dia pura pro kita, itu menjebak kita. Itu orang luar dari awalnya. Kalau yang namanya nafsu, dia memang keluarga kita. Satu rumah lah. Kalau dalam bahasa politik mungkin satu partai juga. Cuma ketika diiyakan pikirannya, diikuti dengan programnya, kita menjadi celaka. Indonesia sekarang terbelah menjadi dua. Saya tangkap itu, wallahu a'lam, para kiai. Terus bagaimana sikap kita? Wala tuti' minhuma husman wala hakama. Seolah Allah mengatakan, Syarif Rahmat, kamu jangan mengikuti siapapun dari dua kelompok yang bertikai ini, penilaian baik dan buruknya. Kalau kelompok A mengatakan si B itu buruk, kalau si B mengatakan si A itu buruk, catat, fattahim, itu hoaks adanya. Itu bagian dari kampanye yang kotor yang akan merusakkan hatimu. Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Syarif Rahmat, engkau akan tahu akibatnya. Pro sini mengatakan jelek ini gara-gara laporan yang ini. Pro sini mengatakan jelek yang ini gara-gara katanya yang ini. Itu membahayakan kamu. Lalu terakhir saya tiba-tiba baru muncul ayat di dalam surah Ali Imran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Saya dari ayat yang belakang saja. Hendaknya ada di tengah kamu sekelompok manusia, tidak perlu semuanya, yang memposisikan diri sebagai kelompok yad'una ilal khair, menyerukan kepada hal yang baik buat kehidupan semua orang. Ayat ini didahului oleh ayat wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Disusulnya dengan yad'una ilal khair, seakan Allah mengatakan, hai bangsa Indonesia, kamu pasti akan berpecah belah. Segera, cepat, jangan tunda, buat olehmu satu kelompok yang mendamaikan keduanya. Bukan untuk mencari siapa yang kalah dan siapa yang harus menang, tapi carilah selesai masalah dan pastikan Indonesia tetap tenang. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah penegasan dari guru kita bahwa ternyata dalam kehidupan berpolitik dibutuhkan kolbu yang bersih. Dengan kolbu yang bersih, insya Allah akan tercipta etika dalam berpolitik. Nah, pada segmentasi yang berikutnya nanti Kiai Khalil Nafis akan memberikan satu tema, yaitu antara etika dan politik tidak dapat dipisahkan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba ku mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawan. Merah putih telah berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih telah berkibar. Anti korupsi. Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema etika berpolitik dalam Islam. Kiai Khalil Nafis saat lagi akan membahas tentang etika berpolitik dalam Islam. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Ketika Islam hadir di Indonesia, yang jelas-jelas sebelum Islam hadir, begitu banyak agama-agama di sini. Nah, tetapi kita apakah harus secara tegas mengatakan bahwa membawa bendera Islam untuk bisa menerjemahkan politik di negeri ini, Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khalaifa fil ard. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim, pemirsa TV One rahimakumullah. Tiada hari tanpa kampanye. Karena hari-hari kita adalah hari-hari kampanye, hari-hari politik, bulan-bulan politik. Bahkan kita setiap duduk di warung itu ngomongnya politik. Mau rapat di kantor sebelum dimulai pasti ngomongnya politik. Ibu-ibu ngerumpinya itu sekarang ngerumpi politik. Sudah lupa kalau barang-barang bahan pokok sudah mahal semua. Bapak-bapak juga begitu, ngerumpinya mudah sekali. Ketemu ngerumpi yang mana, bolak-balik itu yang dibicarakan. Bahkan sekarang ini cara ngerumpi tidak harus ketemu. Kalau dulu, kalau mau ngerumpi ketemu dulu, baru ngobrol. Sekarang mudah, pakai SMS ngerumpinya. Lupa harga pulsa sudah naik. Kita juga bisa ngerumpinya pakai apa? Broadcast, pakai BBM, bisa pakai Twitter, bisa pakai Facebook. Sarananya banyak sekarang yang ngerumpi. Dan kita lupa bahwa sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Ini bulan-bulan politik. Dan ingat, ketika politik tidak diletakkan pada asasnya, maka politik bisa menjadi sesuatu yang kejam. Tetapi ketika politik diletakkan pada tempatnya, hubungannya dengan etika, maka politik menjadi sesuatu yang mulia. Yang mulia menjadi fakultas ilmu politik. Yang tidak mulia menjadi tahanan politik. Yang bisa bikin kerusuhan. Kita harus ingat bahwa berpolitik untuk menciptakan kebaikan. Jika tidak tepat, kita ingat pembunuhan mulai zaman dalam sejarah itu dan sekarang di Timur Tengah di beberapa tempat, pembunuhan, penghancuran, pengboman semua karena politik. Tetapi juga kita tahu bahwa banyak politik yang membawa kesejahteraan. Politik Rasulullah SAW membawa kesejahteraan. Politiknya para khalifah, politiknya para sahabat itu membawa kesejahteraan. Tergantung bagaimana kita menyikapi politik itu. Coba kita lihat bagaimana ketika politik sebagai misi kenabian. Kalau politik diletakkan sebagai misi kenabian, maka politik menjadi satu yang mulia. Di dalam misi kenabian itu untuk apa? Menjaga agama dan juga bagaimana mengatur dunia ini. Pada tahap agama, agama bisa direalisasikan. Pada tingkat keteraturan itu dilakukan dengan politik. Kalau risalah kenabian itu membawa kedamaian, bukan kebencian. Tidak perlu benci,
siapapun dari calon presiden kita, mau Jokowi ataupun JK, Prabowo atau Hatta, dua-duanya adalah keluarga kita, keluarga Indonesia. Siapa yang jadi adalah presiden kita. Oleh karena itu, kita menyikapi politik bagaimana membuat Indonesia itu maju, bukan Indonesia yang saling caci maki. Kalau di antara kita saling caci maki kan udah sering kita berantem. Masa tingkat nasional menjadi caci maki? Maka pemilihan presiden itu menjadi ajang kemunduran umat manusia di Indonesia kalau kampanyenya menggunakan provokasi. Kekuatan yang dipakai adalah kekuatan provokatif. Tidak menggunakan kekuatan akal, tapi akalnya menggunakan kekuatan. Kita harus tahu bagaimana meletakkan politik itu sebagai suatu yang suci. Disinilah umat Islam, seluruh agama manapun akan meletakkan politik dari perspektif agama untuk bagaimana merealisasikan keteraturan dari nilai-nilai agama itu. Saya ingin menyitir dua hal yang paling bahaya. Ucapan Malik bin Nabi, seorang pemikir Aljazair, mengatakan dua hal yang paling bahaya. Orang berilmu dan orang berkuasa. Ini paling bahaya. Apa katanya Malik bin Nabi? Idza kanal ilmu duna dhamirin kharabar ruh. Idza kana siyasatu awis sultanu bila akhlaqin kharabal umma wal insaniyah. Kalau orang berilmu tidak ada hati nuraninya, maka akan hancur ruhnya itu. Pendapatnya tergantung pendapatan. Jadi tim sukses bukan bagaimana memberikan misi visi Indonesia yang baik, tetapi isinya adalah provokatif. Ketika terjadi orang pintar ini tidak lagi punya hati nurani, dia pintar komputer bukan bagaimana membangun sistem, tapi hanya bikin hacker. Ketika dia ngerti tentang nuklir, bukan bagaimana nuklir menjadi sumber listrik kita, tapi nuklir untuk menghancurkan. Itu ketika apa? Ketika ilmu tidak ada hati nuraninya. Maka apa yang disampaikan hanya untuk ngibulin orang. Ini tanpa terkecuali. Orang alim pun, orang berilmu agama besar, ilmu agama banyak, tapi tidak ada hati nuraninya, maka yang dipakai adalah kebejatan dan hanya untuk menipu orang lain. Disitulah Imam Ghazali menyebutnya adalah ulama su. Begitu juga ketika kekuasaan itu tanpa dengan moral, maka kekuasaan itu akan menghancurkan umat, menghancurkan kemanusiaan. Kita bisa lihat, bikin kebijakan yang hanya eksploitasi alam kita. Sekian kekayaan kita, kita punya royalti hanya sekian persen. Tetapi dirinya dapat royalti lebih besar daripada negara yang punya kekayaan ini. Yang punya kekuasaan tidak untuk memakmurkan rakyat, tetapi punya kekuasaan hanya untuk memperkaya diri sendiri dan hanya untuk mengkorupsi. Oleh karena itu, kita perlu mewaspada dua hal. Tentang ilmu tanpa ada hati nuraninya, dan kekuasaan tanpa dibarengi ikhlas. Kedua-duanya, antara kekuasaan dan agama, ilmu dan agama, itu dua hal bagaikan saudara kembar. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, bisa kita katakan bahwa sesungguhnya politik kita ibaratkan seperti barang mati. Yang membuatnya hidup adalah manusia. Permasalahannya, manusia seperti apa yang memegang politik ini? Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa politik dalam sebuah negara adalah sebuah tindakan kolektif. Maka kesuksesan daripada politik dalam bernegara tergantung masyarakatnya, kematangan dalam memaknai politik itu sendiri. Itu akan kita sampaikan tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim, pemirsa TV One rahimakumullah.
kita semua pasti menunggu tanggal 9 untuk kita nyoblos. Calonnya cuma 2, antara Jokowi atau Prabowo presidennya. Saya nanya sebagian kanan saya, milih Jokowi atau Prabowo? Mau milih Jokowi apa Prabowo, Bu? Ini banyak Prabowo di sini. Pilih 1, jangan pilih 2. Ibu pilih 1, jangan pilih 2. Ya, betul. Jangan pilih 2, pilih 1 saja. Karena kalau dipilih dua-duanya nanti suaranya tidak sah. Ya. Jadi harus pilih 1, jangan pilih 2. Karena kalau dipilih dua-duanya menjadi tidak. Itulah Bu, nanti pemimpinnya yang akan jadi di antara keduanya ini adalah presiden kita. Dan presiden itu mencerminkan masyarakatnya. Kenapa? Seperti di Indonesia Pilpres sudah pemilihan langsung. Maka bisa tercermin masyarakat Indonesia cenderungnya yang mana. Karena masyarakat yang punya. Kalau masyarakatnya punya integritas, maka dia akan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Tapi kalau masyarakatnya itu karena mata duitan, matanya hijau, ya matanya hijau, kita kan hitam nih. Tapi ketika ngelihat dolar jadi hijau. Kalau mata hijau, maka berarti dia memilih karena dibayar. Dan ini yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baya'a imaman la yubayihu illa lidunya. Itu dalam hadis bahwa Allah tidak akan pernah melihat, tidak akan pernah menyapa. Dan akan diberi siksa yang besar kalau ada orang memilih karena dibayar. Ketika dia dibayar, dia milih. Nggak dibayar, tidak memilih. Jangan diharap, jangan dikira bahwa memilih tidak ada tanggung jawabnya. Memilih ada tanggung jawabnya. Karena sosok pemimpin mencerminkan masyarakatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita ini memilih bisa karena uang atau karena bisikan. Kita bisa melihat ada orang mendukung Jokowi jika karena benci sama Prabowo atau Hatta. Ada orang memilih Prabowo Hatta karena benci pada Jokowi dan jika. Yang benar yang mana, Pak? Memilih di Indonesia bukan berdasarkan kebencian, tetapi memilih karena kasih sayang. Karena ada tanggung jawab. Kalau ada orang berbuat mungkar, itu kita tidak perlu dibenci. Ada orang berbuat maksiat, tidak perlu dibenci. Terus kita senang, Pak. Bukan, kita kasihan dia, buang maksiatnya, buang kemungkarannya, kita selamatkan dia. Kalau republik ini ingin yang benar, ibu, bapak sekalian lihat visi misinya. Performanya dilihat, kondisinya dilihat. Siapa yang lebih meyakinkan untuk membawa bangsa ini maju? Baru itu dipilih. Kita ini sekarang harus minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena godaan banyak banget. Ada godaan uang, ada godaan jabatan. Ada macam-macam. Itu yang terjadi pada kita ini. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Nabi Muhammad itu kena sihir oleh orang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Menyihir Rasulullah. Rasulullah sampai tidak bisa bergerak dan sampai hilang ingatannya. Rasulullah kesakitan. Hilang ingatannya karena disihir oleh orang Yahudi. Lalu Rasulullah itu didatangi malaikat dan dikasih amal-amalan. Tolong ini diamalkan dari umat Islam kepada umat Islam. Tolong ini diamalkan. Catat benar-benar ini amalan Rasulullah. Tidak masuk sihir, tidak masuk godaan. Yaitu membaca surat Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas sebelum tidur dan pada saat pagi hari. Untuk menghindari dari sihir-sihir. Dulu sihir langsung, sekarang sihirnya banyak. Termasuk apa sihirnya? Sihirnya iklan. Itu sihir.
Sihirnya apa lagi? Sihirnya jabatan, itu sihir. Sihirnya apa? Uang, sihir. Kenapa? Karena kelompok itu sihirnya banyak sekali yang masuk pada kita. Maka kita mohon lindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati nurani kita memilih sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu turun ayat Al-Falaq untuk mohon lindung kepada Allah dari godaan dari makhluk-makhluk yang buruk. Bapak Ibu, jangan pernah meminta kita ini bebas dari godaan. Bebas dari ancaman, tidak perlu. Karena semua sudah ada ancamannya itu. Tetapi yang kita perlukan adalah mohon lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini ayat tersendiri. Kalau Al-Falaq itu menyebutkan makhluk malam, makhluk pagi, itu termasuk sihir, orang hasud disebut. Tetapi ada satu surat An-Nas itu berbicara soal bagaimana bisikan-bisikan, rayuan-rayuan yang bisa kita tergeletak. Kita bisa dirayu oleh perempuan. Sekarang perempuan bisa jadi gratifikasi, Bu. Jadi alat sogok. Bukan hanya uang saja. Sekarang banyak itu bisikan-bisikan. Maka kita qul a'udzu birabbin nas. Kita mohon lindung kepada Robnya manusia. Rob, rububiyah. Tuhannya umat manusia. Malikin nas, yang punya kerajaan. Ini kadang-kadang kita bisikan-bisikan kekuasaan yang tak terkendali. Ketika nyapres, itu bukan untuk memajukan bangsa tetapi ingin berkuasa, itu menjadi malapetaka. Jadi tim sukses, dia ingin mendapat kesuksesan dirinya sendiri lebih dulu sebelum timnya itu sukses. Yang penting bayarnya berapa. NPWP. Nomor piro wani, hafal semua, jangan-jangan pengalaman ini. NPWP, jangan sampai seperti itu. Apa? Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan-bisikan manusia. Dari siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Oleh karena itu kita minta kepada Allah mohon lindung agar negara ini menuju kepada keadilan. Negara Islam itu bukan berarti kita harus berdiri Islam dihancurkan semuanya, bukan. Negara Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah sebagai negara kota itu plural, terjadi dari berbagai suku, agama dan lain sebagainya. Tetapi mengikat dalam satu ikatan dalam bentuk kontrak sosial untuk mencapai kebaikan, keadilan, kesejahteraan. Indonesia, NKRI kita, Pancasila kita bersepakat untuk bersama dari berbagai suku menuju kesejahteraan dan menuju keadilan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu terminologi yang sangat menarik sekali, memilih karena cinta. Subhanallah, untuk menjadi manusia yang mampu memilih karena cinta tentu saja dibutuhkan sportivitas yang tinggi dalam diri kita, kematangan dalam politik yang sangat tinggi dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan perjalanan demokrasi di negeri ini yang terus berganti, jatuh dan bangun merupakan pelajaran yang baik bagi kita untuk tidak lebih jatuh, tetapi kita lebih kokoh untuk berdemokrasi yang matang karena cinta. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Akan datang hari putih kunci kata tak ada lagi. Akan tiba masa
Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim, pemirsa TV Wan rahimakumullah. Dalam Islam, kepemimpinan menjadi suatu yang keharusan. Islam mewajibkan setiap orang menjadi pemimpin minimal bagi dirinya sendiri. Ketika ada dua orang jalan, harus dipilih di antara mereka ada pemimpinnya. Tidak boleh ada kelompok, komunitas, keluarga, negara tanpa ada pemimpin. Harus ada pemimpinnya. Di dalam Islam, cara pemilihannya tidak baku seperti apa. Apakah pemilihan langsung atau formatur. Tetapi kesantunan para ulama, kesantunan para pemimpin Islam, para khalifah, itu yang harus kita teladani. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para khalifah ini berpikir siapa yang akan meneruskan sebagai ganti dari kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpullah khalifah ini. Pada saat itu orang-orang khalifah itu ingin memilih Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Umar meskipun mantan orang kafir baru masuk Islam, tetapi Sayyidina Umar dikenal dengan ketegasannya, dikenal dengan kewibawaannya. Sayyidina Umar dipilih oleh sekelompok ini, semua memilih Sayyidina Umar. Tetapi bagaimana tawaduknya Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, okelah, saya. Tetapi saya ini masih junior, ada yang lebih senior. Siapa? Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Umar ini menyerahkan kepemimpinan itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah tata krama pemilihan. Dalam pemilihan ini tidak perlu kita saling menjelekkan, tetapi dicari siapa yang paling pantas, siapa yang paling pas untuk memimpin di Indonesia ini. Kalau kita hanya nafsu saja, lalu kita hanya inginnya diri saja, atau kelompok saja, atau partai saja, itu tidak akan pernah mencapai kebaikan. Dan yang terjadi adalah perpecahan. Kenapa? Seringkali hanya kita menyalahkan orang lain daripada berbenah pada diri sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah itu menciptakan ada baik, ada buruk. Ada sehat, ada penyakit. Dan ada penyakit, ada obatnya. Kalau Allah menciptakan musang, itu juga menciptakan ayam. Jadi hati-hati ayam akan dimakan. Kalau ada barang, itu pasti Allah menciptakan maling. Maka hati-hati barangnya disimpan, jangan sampai diambil. Kalau kita oleh Allah diciptakan sebagai khalifah, kita tahu makhluk Allah yang paling baik siapa? Malaikat. La ya'sunallaha ma amarum, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tapi kenapa bukan malaikat yang jadi khalifah? Allah juga menciptakan makhluk yang paling baik namanya malaikat, menciptakan makhluk yang paling buruk namanya setan. Tapi juga bukan setan yang menjadi khalifah nanti hancur dunia ini. Tetapi yang diciptakan oleh Allah adalah manusia, karena manusia punya potensi baik sekaligus mempunyai potensi buruk. Tinggal kalau manusia itu baik, maka dia mengalahkan keburukannya. Dia bisa menjadi baik melebihi malaikat dan akan lebih tinggi daripada derajat malaikat. Tetapi ketika manusia tidak mampu memanusiakan manusianya, tidak lagi mempertahankan martabatnya, dia akan lebih buruk daripada hewan itu. Oleh karena itu kita tidak perlu menyalahkan yang lain. Black campaign, kampanye dengan cara menjelekkan saingan, itu bukan kampanye cerdas, tapi membodohkan. Orang yang difitnah, biasanya pada saat menerima fitnah memang dia akan terasa jatuh. Tapi pada dasarnya setelah dia ditekan, dia akan terpental ke atas menjadi orang baik. Lihat orang-orang yang dizolimi. Mungkin pada saat dizolimi itu dia tersiok-siok hidupnya. Tetapi ada waktunya Allah akan mengangkat dan akan menyampaikan kebenaran itu. Kita umat Islam tidak perlu menyalahkan ada musuh Islam di sana. Itu orang-orang musuh Islam menghancurkan Islam, tidak perlu. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan kelompok lain. Tapi perkuatlah umat Islam itu sendiri. Umat Islam sudah satu atau tidak? Umat Islam di Indonesia pecah atau satu? Insya Allah satu. Tapi 1A, 1B, 1C.
Macam-macam satunya itu. Kita tidak perlu melihat orang lain merongrong kita, tapi coba lihat mereka bisa merongrong kita. Sumber daya manusianya mereka seperti apa? Lalu lihat sumber daya manusianya umat Islam seperti apa. Oleh karena itu kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Allah sudah mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan ayat kepada kita untuk jadi kita pedomani. Coba baca di surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman. Tanda-tanda ayat ini Madaniyah, turun di Madinah. Jadi kita bagi orang mukmin itu diperingatin oleh Allah. Alaikum anfusakum, bagi kamu sendiri-sendiri. Gak usah mikirin yang lain dulu, Anda perkuat dulu. Kalau tubuh Anda ada imun, insya Allah tidak mudah diserang penyakit itu. Kalau Anda bertauhid, tidak mudah diserang oleh godaan-godaan itu. Kalau Anda dalam keadaan kosong, floating mat, setan mudah masuk. Jadi kita perkuat dulu. Kalau kesehatan kita kuat, insya Allah lewat di tempat-tempat yang ada penyakitnya kita tidak terkena. Tapi tubuh dalam keadaan lemah, kena penyakit dikit, insya Allah langsung. Karena nggak imun. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak mungkin dari luar itu akan menjatuhkan kita. Tidak mungkin dari luar itu akan merobohkan kita, akan ngacak-ngacak umat muslim kalau umat Islamnya sendiri di dalam hidayah Allah. Sesuai imannya, sesuai Islamnya, sesuai ihsannya. Maka kalau berpolitik itu tidak membabi buta. Tidak semata-mata kekuasaan. Bulan Ramadan ingat, nanti nyoblosnya tanggal 5. Tanggal 9 kita di tanggal Ramadan itu, di bulan Ramadan. Ingat, nanti kita ngomongin orang, ghibah orang malah hilang pahalanya. Ingat, pilih silahkan pilih. Tidak boleh gara-gara milih salah satu musuhan sama teman. Dengan tetangga jadi kurang akur gara-gara milihnya berbeda. Ingat. Jangan sampai ghibah itu. Ini ingat pada kita, kalau kita kembali pada Islam, maka pemilihan ini ajang untuk fastabiqul khairat, untuk mencari yang terbaik, bukan cari maki, bukan saling membenci, tetapi saling menyayangi. Kalau itu yang ada pada kita, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita akan kembali pada Allah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tahu apa yang kita perbuat, mau cepat mau lambat, di dunia maupun akhirat. Bukan berarti di akhirat saja yang dibalas, di dunia pun tergantung pada amal perbuatan kita. Mau kecil mau besar, insya Allah kita akan melihatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, hidup memang tidak mungkin lepas daripada politik. Dalam kehidupan keluarga pun kita masih juga berpolitik. Artinya, politik bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Tetapi jelas, Islam telah menegaskan, memberikan rambu-rambu dalam berpolitik secara Islami. Dan tadi telah dijelaskan kepada kita bersama bahwa Rasulullah pun mencontohkan berpolitik Islami adalah berpolitik yang santun. Insya Allah, di negeri ini yang sedang melaksanakan kematangan berdemokrasi, kita akan diberikan oleh Allah, dihadapkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mampu kita berikan tugas-tugas berat kepada mereka, dan insya Allah apa yang dilaksanakan akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di segmen yang terakhir nanti Kiai akan mengajak kita untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan negeri ini akan diberikan kekuatan untuk menjadi negeri yang matang dalam berdemokrasi. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahim, pemirsa TV One rahimakumullah. Acap kali politik itu dekat dengan nafsu. Sehingga ketika nafsu yang berbicara, kerusakan yang ada. Orang yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memandang politik sebagai alat bukan tujuan. Kalau kita melihat kekerasan politik, seharusnya bukan dibalas dengan kekerasan. Kalau ada black campaign, bukan dibalas dengan black campaign. Dengan cara menjelekkan, bukan berarti dibalas dengan cara menjelekkan. Karena api tidak mungkin dipadamkan dengan api. Najis tidak mungkin dibersihkan dengan najis. Najis bisa dibersihkan hanya dengan sesuatu yang baik dan suci. Begitu juga api bisa mati kalau dengan air. Oleh karena itu politik menjadi alat dan bisa mencapai pada kebahagiaan manusia ketika politik itu dikombinasi dengan akhlak. Ketika politik disetir, diarahkan oleh agama. Tapi ketika politik jauh dari agama, maka kekuasaan akan menjadi Tuhan yang kedua. Demikian juga ketika ada agama tanpa dibungkus dengan politik, maka agama menjadi tidak teratur. Agama bisa semau-maunya. Oleh karena itu khilafatun nubuwah di dalam berpolitik kita untuk melanjutkan risalah kenabian fi hirasatid din wa siyasatid dunya, di dalam memelihara dan melindungi agama, bagaimana menjunjung nilai-nilai agama dan bagaimana membuat hal-hal ini, kehidupan ini, perkara ini, negara ini semuanya menjadi teratur. Itulah tujuan politik kita. Oleh karena itu politik harus tetap seirama dan menjadi saudara kandung dari agama kita dan etika kita. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai Nusa untuk kesempatan kali ini. Dan besok pada hari Minggu, insya Allah kami akan bersiaran secara live dari Masjid Raya Baitur Rahim, Taman Cipayung, Depok, Jawa Barat bersama Habib Mahdi. Dan pada tanggal 14 Juni atau Sabtu depan, insya Allah Ustadz Arifin Ilham akan bersiaran secara langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Saya Agung Isulhaq beserta pendukung acara ini, Damai Nusaku dan Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terlebih dulu kita akan saksikan tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita. Hamba Allah yang beriman tahu persis dunia ini bukan tempatnya. Dunia ini fana, sesaat, sebentar, tetapi menentukan keadaan kita di akhirat nanti selama-lamanya. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, maka demi kemuliaan Allah, demi kemuliaan dirinya di hadapan Allah, demi keselamatannya di akhirat, semua dia tinggalkan. Inilah lahir sifat adiluhung yang dirindukan oleh penduduk negeri ini. Pemimpin dan wakil rakyat yang amanah. Ini bukan persoalan 5 tahun ke depan, bukan hanya ke depan bangsa ini, tapi persoalan kita di akhirat nanti. Itu persoalan penting. Itulah yang buat kita berkumpul di sini. Itulah yang buat kita peduli. Bahkan ada yang terpaksa besok pun harus memilih karena pedulinya. Kehancuran satu negeri bukan karena banyaknya orang zalim yang tidak amanah, tapi orang soleh yang diam. Ayo sama-sama. Penyogok dan disogok serta perantaranya masuk neraka jahanam. Insya Allah besok nggak ada yang sogok menyogok. Bagaimana mungkin hadir pemimpin yang soleh kalau ia menyogok? Mimpi negeri ini berkah bila lahir pemimpin penyogok. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin ilaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya kafi ya mughni ya fattahu ya razak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, beramai-ramai, beradu cahaya jingga, surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah bermain di khatulistiwa, bersara senyum tawa, hawa sejuk nyaman, kehidup hawa, burung berkicau ria, bermain di embun surga. Bersukacita, insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukurlah kita semua.